إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين خصوصا وعلى هذه نية كل نية صالحة نية المسلمين والمسلمات في هذا المسجد المقربين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini masih diberikan oleh Allah kekuatan iman, Islam dan ihsan. Diberikan oleh Allah kekuatan istiqomah sehingga kita bisa menjalankan aktivitas salat subuh berjamaah. Dilanjutkan kita beriktikaf di Masjid Al-Muqarrabin seraya berzikir dan berdoa kepada Allah. Semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah keharibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kita tentang mahabbatun nabi. Kita sampai kepada faslur rabi' di bab yang keempat, menceritakan tentang fi sifati arqi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang kondisi aroma tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan pada umumnya manusia. Walaupun secara umum Allah telah memberikan sanjungan, memberikan kemuliaan kepada seluruh manusia. Allah nyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan, kata Allah, manusia ini dengan bentuk yang paling sempurna. Dari bentuk yang paling sempurna itu Allah menciptakan manusia yang paling sempurna. Di antara yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa Muslimun an Anas radhiyallahu taala anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiral araqi. Dinyatakan dari Imam Muslim dari Anas radhiyallahu an, kemudian dinyatakan bahwa sahabat Anas menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasiral arak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu diberikan oleh Allah kesempurnaan dari sisi kesehatannya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak mengeluarkan keringat. Diberikan kesehatan, di antara tanda kesehatannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu tampak dalam kondisi keluar keringat. Wa kana araquhu sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi kallu'lu'i wa atyabu minal miski al-adfar. Kemudian yang lebih istimewa lagi, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah para sahabatnya tampak Nabi Muhammad mengeluarkan keringat di wajah yang mulia beliau, dan sahabat-sahabat menyaksikan ketika keringat itu keluar di wajah Nabi Muhammad itu sangat indah. Bahkan digambarkan seperti butiran-butiran mutiara. Ini karena keindahan di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi mengeluarkan keringat.
Yang lebih mulia lagi Allah menciptakannya wa atyabu minal miski al adfar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bercucuran keluar keringat di wajah beliau yang mulia, maka saat itu nampak sekali dirasakan oleh para sahabat di sekitarnya itu mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan sebuah hal yang dianggap sesuatu yang melampaui batas. Ini justru kemuliaan yang Allah berikan kepada takhusus yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, junjungan dari para anbiya wal mursalin. Segala-galanya diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan-kemuliaan yang harus kita fahami di dalam kehidupan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita coba muhasabah kepada kepribadian kita, atau kita melihat seseorang, sosok guru, sosok ulama yang kita kenal, walaupun tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dia ngamalin bagian kecil dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengambil bagian sunnah tatayyub atau menggunakan wewangian. Betapa indahnya ketika kita bertemu dengan seorang guru, kemudian kita duduk bersamanya, ya, memandang dengan wajah yang berseri, kemudian menampilkan tabasyam, selalu wajahnya senyum, kemudian beliau berhias dengan hiasan tatayyub menggunakan amaliyah yang disunahkan Nabi, wewangian begitu indahnya. Bagaimana ketika kita membayangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan juga di hadis berikutnya dengan makna yang sama, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi alwahyu, di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah dan dinyatakan zakula dzalik, dan wahyu ini, firman Allah ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad ini bukan sesuatu yang ringan, tapi sesuatu yang berat. Sehingga ayat yang tadi dari dalam wirid kita, pembacaan wirdul latif, ada satu ayat, lau anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya, seandainya Al-Qur'an itu diturunkan kepada gunung, ya, pasti gunung ini akan tersungkur sujud kepada Allah, saking beratnya itu yang namanya firman-firman Allah yang diturunkan kepada gunung itu. Lah ini adalah posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi Nabi itu seolah-olah menggunakan satu kekuatan tenaga yang sangat luar biasa, sampai dinyatakan beliau bercucuran keringat di dalam wajah beliau. Ya, dinyatakan wa tahaddara jabinuhu araqan. Dinyatakan adalah bisa babiah turunnya Al-Qur'an itu dari wajah Nabi Muhammad, nampak keringat sangat banyak yang keluar, bisa babiah menerima sesuatu yang sangat berat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Dan disambung lagi wa in kana fil bardi, walaupun itu dalam kondisi suasana musim dingin. Kalau di Mekah kalau musim dingin kan Masya Allah luar biasa, ya. Dulu kita pernah mengalami pada saat ibadah haji dalam kondisi musim dingin, kita sudah menggunakan lapisan pakaian itu sampai 3, masih ditambah lagi pakai jaket, itu dinginnya masih tetap menembus ke dalam tubuh kita. Itu dalam kondisi suasana dingin di kota suci Makkah atau Madinah.
Walaupun kondisi dingin yang semacam itu, di saat firman Allah turun kepada Nabi Muhammad atau wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Ini diantara peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'ti Ummi Sulaim fayakilu indaha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu saat beliau datang ke rumah yang dikenal dengan Ummu Sulaim. Kemudian Nabi di tempat itu istirahat yang dikenal adalah fayakilu. Yakil ini adalah tidur qailulah. Tidur qailulah itu tidur sejenak sebelum waktu zuhur tiba, itu namanya qailulah. Ya. Tidur di siang hari untuk menunggu waktu sholat zuhur, sehingga nanti setelah istirahat sejenak itu kemudian ya badan kita akan terlihat sehat, bisa mengerjakan ibadah dengan baik. Kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang tidur qailulah itu, nampak fatabsutu lahu nit'an. Beliau tidurnya itu dengan menggunakan tikar, yang tikarnya itu terbuat dari kulit yang disamak. Jadi seperti kulit unta atau mungkin kulit kambing yang disamak, yang sudah diproses sehingga bisa lembut, kemudian bisa dilipat seperti tikar di kita. Kemudian fayakilu alaihi, setelah Nabi posisi menggelar tikar yang terbuat dari kulit tadi yang sudah disamak, kemudian beliau beristirahat lagi, qailulah, tidur sejenak. Wa kana kasiral araq, di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tertidur, kemudian nampak di wajahnya itu keluar keringat yang banyak. Kemudian di ruangan itu sangatlah harum. Kemudian fakana tajma'u araqatun fataj'aluhu fit taybi. Kemudian akhirnya diambillah sebuah kapas, kemudian diambil untuk mengusap wajah Nabi tersebut. Diambil, diusap, kemudian basah sekali kapas tersebut, kemudian keringat tersebut ditaruh di botol, disimpan, ya. Kemudian terus itu masih keluar terus. Setelah terjadi yang semacam itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ummi Sulaim, ma hadza? Dia bertanya Nabi Muhammad, ya Ummi Sulaim, apa ini yang kamu lakukan ini? Kemudian beliau menyatakan, qalat arakuka taj'alu fi tidan wa huwa min atyabit thayyib. Kemudian beliau menyatakan, itu dari keringat engkau ya Rasulullah. Di saat engkau tertidur tadi, dari wajahmu itu bercucuran keringat yang begitu banyak. Kemudian kami mengambil kapas, kemudian kami resap, kami bersihkan, kemudian kami simpan di dalam botol ini. Dan ini akan aku jadikan parfum untuk minyak wangi bagi kami. Kemudian dinyatakan wa fi riwayatin qalat ya Rasulullah narju barakatuhu li sibyanina. Kemudian qala asabti. Kemudian dalam satu riwayat beliau menyatakan, ya Rasulullah, aku mengambil keringat dari wajahmu itu untuk mengharap nilai keberkahan yang Allah berikan kepada engkau, dan nanti keringat yang aku simpan ini untuk anak-anak kami ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, asabti, engkau mendapatkan apa yang kau inginkan. Artinya Nabi Muhammad juga ridho, ya, ketika ada seseorang yang melakukan sesuatu hal kepada Nabi Muhammad dengan cara yang semacam itu pun Nabi Muhammad adalah meridhoinya.
Karena ini memang sebuah karunia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad diberikan oleh Allah satu kemuliaan adalah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi umatnya. Wa kana kafuhu sallallahu alaihi wasallam alyana minal harir. Nabi Muhammad juga diterangkan tentang kelembutan telapak tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelembutan telapaknya Nabi Muhammad itu seperti digambarkan ini seperti apa? Seperti sutra yang sangat halus. Seperti kita bersentuhan kain sutra yang sangat halus ketika bersentuhan dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling luar biasa lagi, wa kanat raihatuhu ka raihati kafful attar. Ketika kita ini seumpama hadirin diberikan oleh Allah ridho, izin, kemudian kita ini bisa bermushafah, berjabatan dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita dilepas dari pegangan tangan Nabi Muhammad, maka itu akan kondisi sehari itu tangan kita dalam kondisi wangi, bil barokah bersentuhan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yusafihu ar-rajul wa yadullu yauma yajidu rihaha. Pernah dalam satu riwayat dinyatakan seseorang laki-laki yang ada kesempatan itu bermusahafah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dinyatakan seharian itu beliau terus mencoba mencium tangannya, aroma wanginya tidak hilang. Ini adalah diantaranya kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'u yadahu ala ra'sis sabiyyi fa yu'rafu min bainis sibyani birihiha ala ra'si. Seumpama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara ungkapan kasih sayangnya, kalau Nabi Muhammad dipanggil seorang anak pun Nabi Muhammad akan menjawab dengan indah, labbaik. Kemudian Nabi Muhammad ketika menjawab itu, kemudian dia akan berbalik. Artinya berbalik, menengok selaras seluruh tubuhnya untuk memandang yang memanggil itu. Itu kasih sayang Nabi dan penghormatan Nabi kepada seseorang. Kemudian ketika ada seorang anak kecil, dia bermusahafah, berjabatan tangan dengan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad selalu mengungkapkan kasih sayangnya, menyentuh kepalanya si anak tersebut. Di saat anak tersebut disentuh oleh Rasulullah SAW, di antaranya Allah memberikan barokah, maka di kepala anak itu akan selalu keluar aroma wangi, tak ubahnya seorang anak tersebut menggunakan minyak wangi. Dan ketika mereka kumpul dengan teman-temannya, semua akan dia bertanya-tanya, dari mana aroma wangi tersebut? Aroma wangi tersebut dari kepala seorang anak yang telah disentuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, begitu agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita usaha untuk mencintainya, untuk menghidupkan amaliyah sunnah-sunnahnya, dan semoga Allah juga memberikan keberkahan pada kita semua. Suatu saat kita diberikan karunia untuk bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin farij alal muslimin, Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya ala dunya bit taqwa ala taqwa bil amal bit taufiq. Allahumma qawwil islam wal iman minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.